jadi hari ini kita berada dalam event Sunarisa Speaking Show. Nah, di sini kita akan show tentang speech, tentang pidato. Sudah pada ready semua kan ya pidatonya? Sudah? Sudah. Sudah. Wow, ini sepertinya sudah ready semua. Pasti kalian bisa menampilkan yang terbaik. Nah, oke, langsung aja. Di sini seperti yang Miss bilang di 2 minggu terakhir, kalian bisa invite siapa saja. Bukan hanya orang tua, teman-teman kalian juga boleh, atau yang masih mau join juga boleh. Siapapun itu juga boleh. Nah, untuk yang pertama kali, karena untuk anak-anaknya mungkin sudah kenal Miss. Nah, di sini Miss mau perkenalkan diri sedikit kepada parents semua, orang tua kalian semua. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Fitri Yasinta, biasa dipanggil Miss Fitri. Di sini saya adalah coach public speaking. Nah, saya sudah berpengalaman hampir sekitar 6 tahunan terjun di dunia public speaking dengan berbagai macam hal yang sudah saya lakukan, seperti MC, pernah, moderator, radio announcer, dan untuk sekarang yang sedang berjalan ada TV presenter, news anchor di MNC Group, dan juga sebagai coach public speaking. Nah, itu sedikit singkat perkenalan dari saya. Jadi kalau misalkan parents semua, orang tua semua mau manggil, bisa panggil saya dengan Miss Fitri. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, untuk mulai show hari ini, Miss mau memperingatkan lagi sama kalian, biar lebih mengingat lagi, kira-kira dalam speech ini, apa saja sih yang harus ditampilkan? Yang pertama sudah pasti ada greetings, ada salam pembuka. Nah, yang kedua, introduce ourselves. Jadi mungkin di sini kalian sudah saling kenal selama 3 bulan, tapi di sini mungkin ada orang tuanya Kegan Kenzi, ada papa mamanya Kegan Kenzi, ada mamanya Scarlett juga, ada mamanya Fabian juga, jadi kalian bisa kenalan. Kalian itu namanya siapa, terus juga umur kalian, asalnya dari mana, a little bit about yourself. Jadi diperkenalkan sedikit. Nah, yang ketiga, harus kasih tahu highlight idea. Kalian kan sudah mengambil tema nih, seperti Scarlett dan Lucas itu tentang teknologi, terus Kenzi tentang art, terus si Fabian tentang environment. Jadi harus ada judulnya, kira-kira mau bahas teknologi tentang apa ya. Nah, habis itu yang keempat, speech, mulai pidato. Harus ada hand gesture, harus ada mimik wajah, harus ada gerakan, pokoknya jangan diem aja. Yang paling penting adalah sebelum kalian mulai berbicara, harus adjust your camera ya. Kalau bisa seperti Miss ini, diatur perfectionistnya, jadi mukanya kelihatan, terus juga tangannya juga kelihatan, jangan badannya cuma setengah, ataupun tidak kelihatan sama sekali, jangan sampai seperti itu. Nah, yang terakhir baru closing, penutupan. Gitu. Sudah sesuai semua kan dengan ini kalian semua buat speech-nya? Ada 5 komponen yang harus ada. Sudah belum? Kegan, Kenzi, Scarlett? Sudah kan? Sudah? Sudah, Miss. Good sekali. Nah, habis itu kita akan mulai untuk speech-nya. Yang pertama ada Scarlett, ada penampilan dari Scarlett Eliona Santoso, yaitu tentang teknologi. Yang kedua, nanti ada Kenzi Martel Bukit yang akan membicarakan tentang art, tentang seni. Ya, terus yang ketiga ada Kegan Bekas Bukit yang juga akan membicarakan tentang teknologi. Dan yang terakhir ada Fabian Isa Sadina yang akan membicarakan tentang environment atau pemeliharaan lingkungan. Nah, oke, sudah ready yang pertama untuk Scarlett Eliona Santoso? Scarlett sudah ready? Scarlett? Mana Scarlett? Scarlett? Sudah? Oke, nge-spin dulu nih. Nah, jadi pertama diatur duduknya senyaman mungkin.
Habis itu kameranya di adjust juga. Baru habis itu kita akan mulai. Sudah ready Scarlett ya? Oke, yang pertama kita akan menyaksikan show speech dari Scarlett Eliona Santoso tentang teknologi. Silakan Scarlett. Suara saya terdengar? Ya, dengar. Halo, nama saya Scarlett Eliona Santoso. Pada kesempatan hari ini, saya akan berpidato berkaitan dengan memanfaatkan teknologi dengan benar. Seperti yang sudah kita semua ketahui, karena adanya pandemi COVID-19, semua kegiatan di seluruh dunia harus dilakukan secara daring. Anak-anak pada zaman sekarang pun memiliki pengetahuan akan teknologi yang lebih maju. Juga dengan adanya aplikasi-aplikasi di dalam handphone dan device-device lainnya, kita dapat berkomunikasi dari jarak yang jauh. Tentunya semua hal yang kita gunakan pada saat ini tidak jauh dari adanya globalisasi. Karena semua hal yang kita gunakan dapat kita gunakan pada saat ini karena adanya globalisasi. Teknologi pada saat ini membawa dampak-dampak positif, yaitu membantu kita mencari informasi lewat internet, membantu kita berkomunikasi, dan membantu kita bersekolah. Tetapi teknologi juga membawa dampak-dampak negatif, yaitu dalam hal mencari informasi. Mungkin dalam internet kita dapat menemukan informasi dengan cepat dan mudah, tetapi yang perlu kita ketahui adalah belum tentu informasi yang kita temukan itu benar. Sehingga kita harus tetap melakukan pencarian ulang agar kita dapat menemukan informasi yang benar. Kedua, dalam hal bersekolah. Mungkin beberapa anak sudah mulai terbiasa karena harus melakukannya setiap hari. Tetapi beberapa anak mungkin tetap agak merasa kesulitan karena mereka mungkin tidak bisa fokus karena banyak yang dapat mengalihkan perhatian mereka di rumah. Juga karena mereka tidak dapat melihat guru mereka secara langsung. Kemudian, mata anak-anak pun mungkin kadang menjadi sakit atau mungkin mereka merasa pusing karena terlalu banyak melihat layar. Juga tangan anak-anak pada saat ini tidak terlatih-latih untuk menulis, melainkan lebih terlatih untuk mengetik. Ketiga, dalam hal berkomunikasi. Mungkin kita dapat berkomunikasi dari manapun dan kapanpun melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, chat, dan lain-lain. Sehingga membuat kita menjadi malas bertemu secara langsung karena kita dapat berkomunikasi melalui handphone. Dampak-dampak tersebut adalah dampak-dampak yang kita dapatkan. Selain itu, sebenarnya dampak-dampak tersebut juga dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Yaitu, yang pertama pemanasan global. Pemanasan global dapat terjadi karena penggunaan alat-alat elektronik secara berlebihan. Kedua, pencemaran lingkungan. Seiring berkembangnya waktu, semakin banyak pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan bermotor yang digunakan. Sehingga asap-asap yang dihasilkan dapat mencemari udara. Juga air tercemar oleh limbah-limbah pabrik dan tanah tercemar oleh pupuk-pupuk kimia yang mungkin digunakan oleh para petani. Dampak-dampak tersebut tentunya tidak baik untuk kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu, dampak-dampak tersebut harus kita cegah. Caranya adalah, pertama dalam mencari informasi, kita harus mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, agar kita dapat menemukan informasi yang baik dan benar. Kedua, dalam hal bersekolah, mungkin untuk mencegah anak-anak merasa pusing, setelah sekolah lebih baik anak-anak mengistirahatkan mata mereka. Kemudian, lebih baik anak-anak juga tetap dilatih untuk menulis agar mereka tetap dapat menulis jika dibutuhkan. Kemudian, dalam hal berkomunikasi, kita juga kadang mungkin kalau bisa kita dapat bertemu secara langsung dengan teman-teman kita. Dan dampak-dampaknya terhadap lingkungan, kita dapat mencegahnya dengan mengurangi penggunaan alat-alat elektronik sehingga pemanasan global tidak terjadi. Kemudian, pencemaran dapat dicegah dengan mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan bermotor. Kemudian, yang ketiga, dalam hal lingkungan, kita mungkin dapat lebih peduli terhadap lingkungan agar lingkungan kita tetap sehat dan tetap baik untuk ditinggali, sehingga kita juga akan tetap sehat.
Terlepas dari semua dampak-dampak yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya teknologi pada saat ini membawa dampak-dampak positif, bukan? Hanya saja tergantung kepada kita sebagai manusia yang harusnya memanfaatkannya dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Intinya adalah kita sebagai manusia sudah seharusnya memanfaatkan teknologi pada saat ini untuk kebaikan kita, tetapi kita juga harus tetap menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan bersih. Demikian pidato dari saya hari ini. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat mengingatkan kita sebagai manusia agar kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Oke, Scarlett, good. Miss sangat enjoy sekali dengerin speech dari Scarlett. Yang pertama, Miss suka banget sama isinya. Isinya dalam banget. Jadi walaupun Scarlett lumayan cukup panjang speech-nya, tapi bisa nyampe pesannya. Nah, Miss ada sedikit masukan nih untuk Scarlett. Yang pertama, untuk Miss mau sebutin apa yang bisa ditambahin. Nah, yang pertama misalkan Scarlett bisa tambahin personal experience-nya Scarlett sendiri. Jadi contohnya nih, misalkan kita membicarakan tentang teknologi, tadi itu Scarlett fokusnya pokoknya tentang online ya, tentang belajar online, bekerja online, pokoknya semuanya dilakukan pertemuannya secara online. Nah, itu bisa ditambahin personal experience-nya Scarlett sendiri, kira-kira kalau misalkan daring itu pengalaman negatifnya Scarlett apa, terus juga kelebihannya Scarlett apa. Nah, kalau misalkan yang tadi Scarlett kasih itu sudah bagus banget, sangat imbang sekali sisi positif dan negatifnya, tapi itu kan secara materi. Nah, nanti bisa ditambahin lagi tuh sama Scarlett untuk personal experience-nya seperti apa tentang belajar atau tentang pertemuan online seperti itu. Oke, Scarlett? Nah, yang kedua, tadi Miss kasih masukan untuk tambahin personal experience. Yang kedua, seperti biasa ya Scarlett, tapi ini sudah cukup membaik, sudah cukup better lah. Pasti Scarlett kalau berbicara memang agak lebih cepat, agak lebih ngebut dibanding orang biasanya. Karena memang kesehariannya bicaranya cepat Scarlett ya. Iya. Oke, itu tidak masalah sih. Tadi itu sudah cukup baik dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi pesan dari Miss cuma satu. Pesan dari Miss itu cuma satu. Kalau misalkan Scarlett memang terbiasa untuk berbicara cepat, kata-katanya harus jelas ya Scarlett ya. Biar nanti orang dengarnya nggak salah paham atau bingung tadi Scarlett ngomong apa. Oke, untuk yang ditambahin cuma 2 aja. Yang pertama ada personal experience, yang kedua bicaranya lebih slow, lebih pelan-pelan. Nah, untuk yang positifnya banyak banget nih. Miss suka banget speech-nya Scarlett itu banyak ngasih sisi positif dan negatif dari online ini sendiri. Jadi sangat seimbang. Jadi bukan bicarain positifnya aja atau bicarain negatif aja, jadi seimbang. Nah, yang kedua materinya dalam banget. Jadi benar-benar membicarakan tentang teknologi masa kini di masa pandemi COVID-19 itu seperti apa. Nah, terus ada satu pesan yang Miss suka banget dari isinya speech Scarlett tadi. Scarlett sampein biar kita itu walaupun online harus tetap nyari yang sumber-sumber yang terpercaya. Itu bagus banget. Sekarang khususnya untuk di Indonesia sendiri itu penanganan hoax itu memang sangat susah sekali karena gampang untuk akses sana sini dan keamanannya tidak terlalu kuat. Jadi gampang nih orang-orang termakan berita hoax yang di-share atau yang di-forward. Itu bagus banget pesannya Scarlett. Sudah nyisipin tentang teknologi, tentang online untuk cari sumber-sumber yang terpercaya. Sisanya sudah good. Untuk hand gesture-nya tadi sudah ada, terus juga mimik wajahnya, terus suka lihat kamera, Miss suka banget seperti itu. Tadi mungkin ada beberapa Miss yang kayak hampir lupa ya kata-katanya ya Scarlett ya, tapi Scarlett bisa menangani itu dengan bagus. Baik, thank you ya Scarlett. Terima kasih Miss. Oke, terima kasih kembali. Di sini ada mamanya Scarlett ya?
Iya ya. Hai Mom. Ada Miss. Hai Mom. Sorry aku sambil nyetir ya Miss. Oh gitu. Aku lagi di jalan sebenarnya ya. Tapi aku Oke. dengerin kok tadi. Thank you. Oke, thank you Mama Scarlett. Nah, oke, tadi sudah ada penampilan dari Scarlett tentang teknologi, lebih tepatnya tentang bagaimana kehidupan teknologi di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19. Thank you Scarlett ya. Nah, sekarang kita langsung yang kedua. Yang kedua ini siapa? Ada yang inget nggak? Tadi sudah kasih tahu. Yang kedua ini siapa ya? Ayo, yang tampil kedua. Kenzi. Kenzi. Oke. Papanya yang jawab ya Kenzi ya. Nah, untuk penampilan yang kedua akan dibawakan oleh Kenzi tentang art. Kenzi sudah ready? Sudah? Oke, sebentar, Miss Pin dulu. Boleh di unmute. Nah, ini dia. Kita saksikan penampilan yang kedua dari Kenzi Marvel Bukit tentang art. Silahkan Kenzi. Hai semuanya, selamat siang. Nama saya Kenzi. Hari ini saya akan membicarakan tentang art. Apakah kalian tahu bahwa art itu adalah menggambar sesuatu atau mengerjakan sesuatu dan dapat membuat kita rileks? Jika kita menggambar, terkadang ada yang salah dan harus diulang, sehingga itu membuat kertas kita menjadi berbekas dan gambarnya jadi kurang bagus. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti supaya tidak ada yang salah dan kertasnya tidak menjadi kotor. Dan kalau terhapus dan terlalu ditekan supaya kertasnya tidak akan menjadi kotor dan berbekas. Jadi kalau kita mau menggambar, kalian harus hati-hati. Terima kasih telah mendengarkan saya. Oke Kenzi, thank you. Nah, jadi Kenzi itu membawakan tema art yang isinya ngasih tahu ya gimana cara menggambar ya Kenzi ya. Iya, oke. Nah, untuk Kenzi, Miss nggak banyak komentar karena seperti biasa, Kenzi kasih video untuk homework di Sandy Group itu sudah banyak sekali kelebihannya dari Kenzi. Yang pertama, Kenzi bisa untuk berakting lah istilahnya. Jadi hand gesture-nya tuh bisa main walaupun kadang masih kelihatan malu-malu, senyumnya juga. Jadi untuk Kenzi sama seperti Scarlett tadi masukkan Miss ya, kalau bisa nanti ditambahin tentang personal experience-nya. Kayak misalkan aku menggambar biasanya kalau misalkan lagi kesel nih atau enggak aku lagi sedih, aku pasti menggambar. Gambarnya tuh sesuai dengan hati aku. Contohnya seperti itu ya Kenzi ya. Nah, Kenzi yang kedua, Miss suka banget sama gaya bicaranya Kenzi. Jadi ngomongnya pelan-pelan. Jadi message-nya itu sampai sama penonton dan menikmati. Cuman mungkin sayangnya bisa speech-nya lebih panjang lagi ya. Karena tadi Miss lagi asik dengerin nih. Suka dengerin Kenzi ngomong, tiba-tiba udah selesai. Tapi untuk dari pesannya sampai kok ke Miss. Oke, thank you Kenzi ya. Oke, nah di sini ada mama papanya Kenzi ya. Hai, Mom and Dad. Halo, mungkin boleh nih dikasih. Hai. Mungkin bisa nih dikasih feedback untuk Kenzi, gimana cara bicaranya. Biasanya di rumah seperti apa, terus mama sama papanya Kenzi sudah lihat nih barusan Kenzi show, gimana nih
Kalau sama mamanya mungkin mamanya sering ngebantu Kenzi buat tugas ya pasti ya. Bantu record atau bantu buat materinya gitu ya Mama ya. Gimana kalau Kenzi sendiri gimana? Kekurangannya dia biasanya kalau berbicara tuh seperti apa? Biasanya Mom atau papanya boleh nih mau bicara. Silakan mamanya duluan. Mamanya duluan, oke. Gimana Mom biasanya Itu mamanya. Gimana biasanya Mom kalau Kenzi? Mamanya. Ya kalau saya udah pindah tante. Oke, kalau dari saya ya tadi ya, kan kalau saya kira tadi ada problem di apa namanya di komputer saya, tapi rupanya memang dia tadi nggak buka videonya ya Kenzi waktu ngomong tadi ya. Oh, Kenzi buka kok. Oh buka ya, berarti Buka. makanya kayaknya ada problem di ini kali di komputerku ya. Saya waktu dia ngomong nggak kelihatan gambarnya. Oke. Problem di tempatku aja berarti. Oke. Anyway, jadi ya mungkin masukannya sama kayak tadi Miss-nya ya apa? Kalau misalnya presentasi memang harus latihan suaranya agak lebih jelas lah ya, volumenya mungkin agak lebih dibesarkan. Karena biasanya kalau dia lagi teriak-teriakan sama abangnya ada suaranya, tapi ini dia halus suaranya. Oke, membiasa seperti itu ya, Pak ya. Jadi ya kalau ngomong memang dia kalau istilahnya di umum ya memang dia agak halus suaranya. Tapi ya mungkin lebih latihan karena kan kalau ya kedepannya kalau memang bicara dengan orang istilahnya dengan umum lah ya, dengan orang lebih banyak ya memang perlu volume suara lebih besar lah ya. Power suaranya harus lebih besar. Oke, thank you Papa Kenzi. Ya. Iya, jadi betul sekali kalau dari saya sendiri Kenzi itu awalnya memang terlihat malu-malu banget. Malu-malu banget, bicaranya sedikit sekali, tapi sekalinya dipancing, dia biasanya mau berbicara atau mau jelasin sesuatu. Oke, good Kenzi ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Siapa ini? Yang ketiga ada Keigan. Keigan sudah ready? Wow, Kenzi sama Keigan tukeran tempat ya? Oke, nah penampilan yang selanjutnya dari Keigan Lukas Bukit yang akan menampilkan tentang teknologi. Silahkan Keigan. Selamat siang semuanya, nama saya Keigan. Hari ini saya akan menceritakan tentang teknologi internet. Apakah kalian tahu bahwa internet sudah digunakan di seluruh dunia? Bahkan saat pandemi ini, internet ini sangat penting. Sejak ada teknologi internet, banyak sekali orang yang menjadi malas karena mereka hanya melihat handphone atau memain game. Dan hanya pesan makanan dengan online, dan semakin lama kita bisa menjadi gemuk atau malas dan kita tidak mau berjalan. Bagaimana solusinya untuk menggunakan internet dengan baik? Saat kita dengan keluarga, kita mengobrol atau bermain dengan sepupu. Kita juga jalan sore supaya sehat dan tidak sakit. Bagaimana solusi saya? Apakah kalian tertarik? Semoga ini membantu orang lain untuk tidak menggunakan handphone dan menggunakan handphone dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan pidato saya. Selamat siang. Wah, terima kasih Keigan. Ini suka banget sama gesturnya Keigan. Dari biasa buat tugas pasti Keigan ada gesturnya hai atau terima kasih, tadi sangat sopan sekali. Miss suka seperti itu, dipertahanin ya Keigan ya. Oke nih. Nah kalau untuk Keigan sendiri Miss nggak ada masukan yang banyak karena dari materinya sama seperti Scarlett tadi ada sisi positif dan negatif yang ditampilin. Jadi kalau misalkan Keigan tadi mungkin bahasanya itu Keigan membicarakan tentang penggunaan internet dengan baik ya? Ya.
Ya, oke ya. Atau bahasa yang lebih dikenal sama orang-orang itu adalah internet positif biasanya. Jadi membicarakan gimana caranya menggunakan internet dengan bijak seperti itu. Nah, kalau misalkan penggunaan internet atau teknologi seperti ini bisa ditambahin personal experience-nya ya Kegan ya. Misalkan sama Kegan itu positifnya penggunaan internet bisa bantuin untuk kerjaan tugas sekolah, bisa bantuin hal-hal yang lain, nemuinnya bisa cepat. Perbandingannya kalau misalkan di zaman Miss nih atau di zaman parents kalian, orang tua kalian, kalau kita mau ngerjain tugas, pasti cari jawabannya kita harus baca buku dulu. Dicari dulu perhalamannya, atau enggak kita nanya sama orang yang sekolahnya lebih tinggi dari kita. Biasanya seperti itu dulu. Jadi kalau ngerjain tugas, nyari jawaban itu agak lama. Nah, kalau di zaman sekarang ini kalian gampang banget cara ngerjain tugasnya. Misalkan nih mau cari tahu tentang rumus matematika. Wah, ini rumusnya apa ya? Kalian tinggal ketik aja di Google. Pasti muncul rumusnya. Nah, itu tadi tentang sisi baiknya. Sisi negatifnya mungkin bisa membuat kalian kecanduan nih. Kayak misalkan jadinya apa-apa, langsung search aja. Jadi cepet deh jawabannya nemu dari Google. Nah, kayak gitu bisa ditambahin ya, Kegan ya, untuk personal experience-nya. Oke, Kegan. Nah, sisanya untuk hand gesture sudah baik banget, mimik wajah, pokoknya Miss sudah suka banget dari Kegan. Terus juga isinya itu menarik sekali, jadi bisa ditambahin beberapa part yang kurang yang Miss bilang tadi. Nah, nanti bisa dipakai untuk next speech nih, kalian mau berpidato di sekolah atau nanti ikut lomba, bisa ditambahin nanti yang kurang-kurang ya. Oke, Kegan? Oke, ini untuk orang tuanya Kegan, ada papa mamanya ada mau ngasih feedback lagi nih untuk Kegan atau gimana? Papa mamanya Kegan atau sudah cukup? Gimana? Mamanya? Ya, silakan mamanya. Mamanya mau? Halo? Oh, Iya. kedengeran. Kalau dari sisi saya mungkin mungkin dari papanya aja ya Miss Eho soalnya di sini. Oke, iya. Gimana Papa? Ya, jadi kalau misalnya ya overall misalnya kayak Kenzi ya oke lah ya. Tapi untuk Kegan mungkin untuk perbaikan kedepannya kali ya. Ini kan untuk masukan ya. Jadi kayak contoh-contoh materi tadi udah seperti dikatakan Miss. Kemudian, nah mungkin kalau tadi ini apa mungkin karena mungkin cara spellingnya agak, kalau tadi kecepatannya 80 mungkin jadi 70 km per jam lah Bang ya. Nah, agak pelan, jangan terlalu ngebut kayak tadi, itu kayak nembak Bang. Titiknya tuh harus diperhatiin, ada titiknya gitu. Tarik nafas dulu Bang, tarik nafas. Jangan lupa tarik nafas, kemudian ya ini karena memang short speech, gesture segala macam menarik, tapi mungkin nanti memang kedepannya akan belajar nanti kalau misalnya agak panjang, istilahnya jangan sampai nanti kita terlalu banyak. Kalau saya perhatiin kalau hand gesture-nya bagus deh, udah ada, tapi badannya goyang terus kiri kanan. Orang kalau dengarnya kelamaan capek nanti lihat kiri kanan. Jadi mungkin diperhatiin juga Bang, nanti belajar lagi. Ya kan memang Abang masih harus belajar kan ya. Orang yang dewasa juga masih perlu belajar. Yang lain sih oke lah. Yang lain sudah oke. Tinggal ditingkatkan lagi. Thank you. Terima kasih Papa Kegan dan Kenzi. Nah, tadi sudah ada masukan dari papanya Kegan dan Kenzi, itu bagus banget masukannya, betul. Jadi kalau misalkan hand gesture, mimik wajah itu memang perlu banget saat berbicara, tapi jangan sampai over, itu betul banget. Yeah. Kenapa? Ada yang tahu nggak Kegan atau Kenzi kalau over hand gesture atau mimik wajah nanti bakal kayak gimana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Capek. Iya, good. Dari sisi kalian pasti bakal capek. Tapi kalau dari sisi audiensnya, nanti mereka malah fokusnya ke hand gesture atau mimik wajah kalian. Materinya jadi nggak fokus mereka, karena terlalu over gerakannya, terlalu banyak
yang digerakkan. Jadi si audiensnya itu akan fokus ke gerakan kalian, bukan ke materi kalian, seperti itu. Jadi masukannya bagus ya untuk Kegan. Oke, thank you Kegan. Good job. Thank you, good job. Thank you. Nah, berarti yang terakhir ada Fabian ya? Fabian Iya. mana ya? Wah, Fabian sudah ready? Sudah. Sudah, oke. Kalau Fabian sudah ready, penampilan selanjutnya akan dibawakan oleh Fabian Isa Sadina yang akan membawakan tentang environment. Silahkan Fabian. Selamat siang, nama saya Fabian Isa Sadina. Saya kelas 4 SD, umur saya 10 tahun. Siang ini saya akan membicarakan tentang pelestarian lingkungan. Apakah kalian tahu bahwa pelestarian lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia? Sekarang ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan hutan secara liar, sehingga banyak terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan, terutama pelestarian hutan? Perintah menindak tegas orang-orang yang melakukan penebangan liar. Kita sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga lingkungan. Aksi cinta lingkungan yang dapat kita lakukan adalah menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Jadi, bagaimana menurut kalian, apa yang sudah kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan? Mari kita lestarikan lingkungan dengan melestarikannya. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya. Oke, thank you Fabian Isa Sadina. Nah, Fabian membawakan tentang pelestarian lingkungan ya. Oke, kalau misalkan seperti materinya Scarlett, Kenzie sama Kegan, itu mereka harusnya itu banyak ngasih personal experience. Tapi kalau misalkan untuk materinya Fabian itu harus banyak kasih pesan. Karena ujung-ujungnya kita mengajak semua orang, ayo kita harus jaga lingkungan. Kita harus bersih, buat lingkungan bersih, biar nggak kotor, biar tidak terjadi bencana alam yang lain-lainnya tuh seperti apa. Jadi harus bisa banyak ngasih pesan ya. Kalau misalkan tadi kan Fabian sudah ngasih tentang jangan buang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, seperti itu ya Fabian ya? Ya kan? Nah, kalau misalkan di akhir tadi Fabian itu bilang, gimana menurut kalian, apa yang sudah kalian lakukan? Nah, itu kan Fabian nanya kepada audiens. Nah, sebelum Fabian nanya ke audiens, Fabian itu harusnya kasih personal experience-nya Fabian. Kayak misalkan kalau dari saya sendiri, saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Atau memisahkan sampah plastik, organik, dan non-organik. Jadi kalau kalian bagaimana? Apa yang sudah kalian lakukan untuk lingkungan? Nah, bisa seperti itu ya Fabian ya. Oke? Oke. Kalau dari Fabian, ini suka banget sama cara bicaranya Fabian. Sangat jelas, sangat lantang. Itu bagus. Karena biar message-nya bisa terkirim kepada audiens, itu ngomongnya harus jelas yang pertama. Ngomongnya harus jelas, ngomongnya harus tertata, biar nanti apa yang ingin disampaikan Fabian nyampe sama audiens semua. Nah, ada masukan lagi dari Miss. Nanti jangan lupa untuk tambahin sedikit hand gesture ya. Kalau mau menyampaikan pesan, bicaranya bisa sambil tersenyum. Atau bahasanya adalah smiling voice yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, bisa seperti itu ya Fabian ya. Sisanya sudah good.
Oke. Nah, untuk di sini Fabian ada mamanya ya? Iya. Mama nih. Ada. Hai. Mamanya Fabian. Hai, Mom. Gimana? Ada masukan nggak untuk Fabiannya? Iya, halo Miss, perkenalkan saya Mama Fabian. Fabian tuh kayak masih perlu banyak belajar ya Miss, masih kelihatan groginya, terus masih kelihatan kayak ngapalnya gitu, jadi masih kaku banget. Jadi memang harus banyak belajar bicara atau pidato gitu. Jadi biar lebih luas, biar lebih nggak grogi lah gitu. Kayak gitu sih, Miss. Oke, Mom, saya ada sedikit pesan buat Fabian. Tadi kan kata Mama, Fabian itu Iya. masih kelihatan menghafal, jadi sering kaku gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu ada satu latihan yang bisa dibilang itu sangat manjur sekali dalam public speaking. Biasanya itu adalah deskripsi atau biasanya improvisasi. Contoh nih, Mam kasih buku nih sama Fabian, kasih buku, terus abis itu suruh Fabian deskripsiin sendiri tentang buku itu. Jadi bisa dilihat misalkan buku ini warna coklat, buku ini bisa dipakai untuk menulis, terus dari gambar covernya ada gambar bunga, warnanya coklat. Nah, jadi bisa untuk melatih kata-kata juga, bisa gunain kayak gitu ya, Mam ya. Nanti bisa belajar Fabian ya. Nah, Mam, untuk dari Fabian sendiri dari awal itu saya suka banget sama cara bicaranya. Bicaranya jelas banget. Jadi spellingnya itu bagus. Cuman ya itu mungkin masih kaku. Kalau malu mungkin Fabian tidak terlalu malu di kelas saya orangnya. Jadi sudah cukup berani kalau ditanya pasti dia jawab. Walaupun dia nggak tahu, dia berusaha nanya. Berusaha menjawab kayak gitu. Jadi mungkin sisanya belajar hand gesture, belajar cara bergerak biar nggak kaku, bisa kayak gitu. Oke, thank you Mama Fabian sudah hadir. Sama-sama. Oke, teman-teman sudah selesai nih penampilan show-nya dari kalian semua. Nah, tadi Miss sudah kasih beberapa feedback untuk kalian. Dan dari Scarlett yang pertama. Scarlett yang pertama yang harus Scarlett ingat, Scarlett bicaranya itu cepat sekali. Scarlett itu bicaranya cepat. Jadi sebenarnya yang sering disampaikan itu sebenarnya kalau orang yang bicara cepat itu tidak apa-apa. Jangan minder, jangan malu karena biasa bicara cepat. Tapi kalau misalkan spellingnya itu bagus, kata-katanya itu keluar dengan jelas, itu bisa jadi suatu kelebihan loh nanti buat Scarlett. Jadi bisa pelajarin lagi ya untuk cara berbicaranya Scarlett ya. Sama mimik wajah. Sering senyum ya Scarlett ya. Kalau bicara senyum, terus juga hand gesture-nya tadi sudah cukup bagus. Nah, habis itu yang kedua, tadi ada Kenzie. Nah, Kenzie ini juga mirip seperti Scarlett. Jadi Kenzie itu lebih diem. Kalau bicara itu lebih diem, lebih fokus untuk menyampaikan pembicaraan. Nah, jadi pesan dari Miss bisa ditambahin untuk hand gesture sama face gesture-nya ya, Kenzie ya. Kapan harus senyum, kapan harus gerakin tangannya, bahunya. Oke, Kenzie? Oke, terus ada Keegan. Untuk Keegan di sini bicaranya juga kadang cepat, tapi cepatnya itu berbeda dengan Scarlett. Kalau misalkan Scarlett, dia itu berbicara cepat, tapi tahu titik komanya. Kalau Keegan itu sebenarnya bicaranya bukan cepat, tapi lebih bingung di titik komanya, jadi terlihat cepat. Nah, seperti itu kalau Keegan. Tapi kalau misalkan bicara cepat itu tidak terlalu buruk. Itu bukan suatu kekurangan yang buruk banget. Bisa diatasin dengan cara spellingnya jelas. Kayak gitu ya Kenzie ya. Kalau untuk gesturnya Miss suka dari Keegan maksudnya, sorry.
Kalau untuk gesturnya Miss suka banget dari Keigan. Dipertahanin ya Keigan ya. Nah, oke, yang terakhir ada Fabian. Fabian itu benar yang dibilang mamanya tadi, karena mungkin gerakannya kurang, terus juga masih berpatokan hafalan, jadinya masih agak kaku bicaranya. Tapi dari kata-kata yang keluar nih suka, Fabian tegas bicaranya. Terus habis itu juga jelas, kata-katanya itu jelas gitu lah. Jadi nanti bisa belajar ya Fabiannya, kalau misalkan cara improvisasi itu bisa deskripsi kayak yang tadi Miss kasih contoh ke mamanya Fabian. Kasih deskripsi, misalkan Fabian lagi jalan ke mall ngeliat botol warna hijau. Ya sudah, deskripsikan aja, nih aku lagi megang botol minuman warna hijau. Fungsinya ini bisa ngisi minuman ataupun benda cair lainnya. Ini ukurannya ada sekitar 1 liter. Nah, pokoknya rajin-rajin sering bicara ya buat Fabian dan semuanya juga tuh pesannya. Oke, thank you semuanya. Nah, sebelum Miss akhiri, kita akan masuk ke sesi closing. Miss mau tanya dulu nih satu-satu sama Scarlett, gimana feedbacknya join di kelas ini? Ada yang happy atau ada yang bosen atau gimana nih Scarlett? Seru sih, Miss. Seru. Cuma satu kata, seru. Oke, thank you Scarlett. Kata Scarlett seru. Jadi kata-katanya jangan dipakai lagi, yang lain cari lagi kata-katanya. Yang kedua, Kenzie, what do you feel di kelas ini? Kenzie, happy. Oke, seru udah, happy udah. Yang lain cari yang lain lagi. Keigan gimana? Apa? Seru sih, tapi kalau ngomong itu agak deg-degan. Oh, agak deg-degan. Tadi sebelum ngomong Keigan deg-degan nggak? Iya. Iya, tapi bagus loh itu. Kenapa bagus? Karena Keigan deg-degan nggak nyampe ke Miss rasa deg-degannya. Jadi bisa Keigan tutupin sendiri. Jadi Miss nggak notice loh kalau Keigan tadi deg-degan. Nah, untuk seumuran Miss aja, kalau misalkan ngomong di depan orang masih deg-degan kok. Kadang masih malu, takut salah. Tapi itu wajar karena kita manusia, merasa takut itu wajar. Tapi yang paling penting seperti Keigan tadi ya, yang tahu deg-degan, yang tahu cemas, yang tahu panik cuman kita sendiri aja. Jangan sampai kelihatan sama audiensnya ya Keigan ya. Oke, thank you Keigan. Yang terakhir Fabian, gimana nih di kelas ini? Bosen, seru tapi bosen. Bosen kenapa? Gak tahu. Soalnya HP-nya panas. Sambil dicas. Oh gitu, jadi bikin kelasnya ini bikin HP-nya Fabian panas. Bukan, semalam nggak ngecas. Oh, Gak tahu kenapa. Jadi pas sambil kelas baru dicas. ngecas. Oke deh, thank you ya Fabian. Iya, sama-sama. Nah, jadi karena ini di pertemuan kita terakhir, Miss mau kasih sedikit informasi. Jadi nanti di akhir kalian akan dapat final report dan juga sertifikat yang akan dikirim langsung ke rumah kalian dari Sunarisa Speaking School. Jadi nanti kalian bakal dapat report. Nah, apa yang udah kalian kirim, tugas-tugasnya ke grup, nanti sudah ada nilainya masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kenapa kalau misalkan kalian nih saya nggak sempat buat tugas and record karena sibuk sekolah atau sibuk les apa, nggak apa-apa. Kalau kalian tidak sempat kirim ke grup, jadi pasti Miss suruh show langsung ya di kelas. Nah, jadi seperti itu Miss ngambil nilainya. Dan yang kedua adalah kehadiran kalian. Kalau kalian sering banget hadir, sudah pasti nilai kehadiran persentasenya besar.
Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa hadir karena suatu alasan, nanti juga akan ada nilainya sendiri. Oke, untuk hari ini kita sudah selesai show-nya hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan buat Miss atau dari papa mamanya? Ada yang mau disampaikan juga boleh. Gimana? Sudah cukup ya? Sudah ngajarin. Miss, Iya. saya mau ke Fabian mau tanya untuk next class tuh gimana ya, Miss? Oke. Mama Fabian untuk next kelasnya itu kita naik level ya. Kalau misalkan sekarang itu di kelas bahasa Indonesia, kalau misalkan Mama Fabian pengen dia English bilingual atau trilingual, ada Mandarin juga sekarang kalau nggak salah, itu bisa langsung ke sana aja gitu. Jadi nanti bisa langsung WhatsApp adminnya aja untuk next class kalau mau lanjut seperti itu ya Mama Fabian ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mama Fabian. Sama-sama, terima kasih juga, Miss. Terima kasih. Kegan, tadi ada yang mau disampaikan sama Miss? Miss dengar sedikit tadi. Makasih ya Miss sudah ngajarin aku sama adekku selama ini. Oh, so sweet. Thank you, Kegan. Terima kasih kembali sudah jadi anak baik kalian semua, sudah mengikuti kelas dengan baik. Terima kasih ya semuanya. Sampai bertemu nanti. Good, thank you semua. Bye. Oke, sampai bertemu nanti lagi. Bye-bye semuanya. Bye. Bye. Bye-bye.